Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah bersyukur dalam sukacita karena damai sejahtera Tuhan tercurah melimpah di dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tantangan sebagai Pintu Berkat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terbatas. Saat kami memulai renungan ini, bukalah hati dan pikiran kami. Kami percaya bahwa setiap tantangan yang kami hadapi bukanlah akhir, melainkan suatu pintu menuju berkat dan pertumbuhan yang Engkau sediakan. Tolonglah kami untuk dapat melihat setiap kesulitan dengan mata iman kami. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini, agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk terus melangkah maju bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan sejenak tentang perjalanan hidup kita ini. Seringkali saat kita mendengar kata tantangan atau masalah, hati kita langsung merasa berat. Kita cenderung membayangkan jalan yang mulus, jalan yang datar, tanpa ada hambatan. Itu adalah gambaran ideal sebuah hidup yang diberkati. Namun pernahkah kita menyadari bahwa justru dalam kesulitan dan medan jalan hidup yang tidak rata, itulah Tuhan menyimpan janji-janjinya yang luar biasa. Mari kita lihat bagaimana bangsa Israel menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan untuk dapat memasuki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan menggambarkan tanah perjanjian, tempat yang penuh berkat, bukanlah sebagai taman yang datar, melainkan sebagai negeri yang berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Negeri itu penuh dengan tantangan secara geografis, tetapi justru karena bentuknya yang berbukit-bukit dan banyak lembah-lembahnya, maka negeri itu mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Perhatikanlah, tanah datar akan cepat menjadi kering, tetapi lereng gunung dan lembah-lembah mampu menampung air. Artinya, tantangan bukanlah tanda kutukan, melainkan saluran bagi berkat terbesar Tuhan atas hidup kita. Setiap bukit atau setiap tantangan adalah suatu kesempatan untuk dapat melihat pertolongan Tuhan. Dan setiap lembah adalah suatu tempat atau suatu wadah untuk menerima hujan kasih karunia dari Tuhan. Yang menjadi persoalan bagi banyak orang adalah bagaimana kita bisa melihat tantangan hari ini sebagai pintu masuk menuju berkat yang Tuhan janjikan pada kita. Mari kita gali lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca Ulangan pasal 11 ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudaraku,
Dalam ayat ini Tuhan berbicara kepada bangsa Israel tentang tanah yang akan mereka masuki, yaitu tanah Kanaan. Tanah itu digambarkan sebagai tanah yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapatkan air hujan dari langit. Hal ini menandakan bahwa tanah itu adalah tanah yang sangat subur, tanah yang penuh berkat. Asalkan bangsa Israel hidup dengan setia kepada Tuhan. Ulangan 11 ayat 11 mengandung beberapa makna yang penting. Yang pertama, tanah yang diberkati. Tanah Kanaan adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tanah itu subur dan menghasilkan banyak makanan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin memberkati umat-Nya dengan kehidupan yang berkelimpahan. Yang kedua, syarat berkat. Namun berkat Tuhan tidak datang secara otomatis. Bangsa Israel harus hidup dengan setia kepada Tuhan dan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang terus berkelimpahan. Kesetiaan ini diwujudkan dengan menaati hukum-hukum Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hujan dari langit. Hujan melambangkan berkat Tuhan. Sama seperti hujan yang turun dari langit dan menyuburkan tanah. Berkat Tuhan juga turun dari atas dan memberikan kehidupan kepada umat Tuhan yang setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menikmati Kanaan adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel. Kanaan adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Untuk mencapai tanah perjanjian tersebut bukanlah perkara yang mudah. Sebab tempat di mana Tuhan menuntun bangsa Israel bukanlah tempat yang jalannya itu rata, yang jalannya itu mulus, tetapi ada yang bergunung-gunung dan yang berlembah-lembah. Bahkan ada banyak musuh yang harus ditaklukkan. Karena itulah, pada waktu menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian itu, banyak dari antara umat Israel yang tidak tahan uji, dengan ujian-ujian, dengan persoalan-persoalan, dengan kesulitan-kesulitan, dan banyaknya tantangan hidup yang ada. Mereka pun menjadi mengeluh, menjadi bersungut-sungut, menjadi kecewa, bahkan menjadi marah, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Akhirnya sebagian dari mereka menjadi gagal di tengah jalan dan tidak dapat menikmati indahnya negeri yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Bukan hanya bangsa Israel saja yang harus melewati perjalanan hidup yang penuh liku sebelum mencapai tanah perjanjian. Kita pun di zaman sekarang ini terkadang diizinkan oleh Tuhan melewati jalan-jalan hidup yang tidak rata, yang berkelok-kelok, melewati bukit-bukit dan gunung-gunung, juga lembah-lembah kehidupan, bahkan jurang yang tajam dan sangat dalam. Meskipun perjalanan kehidupan kita tidaklah mudah, percayalah akan penyertaan Tuhan. Janganlah kita fokus pada masalah yang ada, tetapi fokuslah pada Tuhan saja. Ya saudaraku, tetap arahkan pandangan kepada Tuhan dan nantikanlah akan pertolongan Tuhan. Janganlah engkau menjadi menyerah, janganlah engkau menjadi tawar hati saat menghadapi tantangan hidup yang ada. Mari kita baca
Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, hidup di zaman sekarang ini penuh dengan pasang surut. Ada saat-saat kita merasa sukacita, hidup berkelimpahan, tapi ada juga saat-saat kesesakan dan juga kesulitan melanda hidup kita. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit itulah mudah bagi kita untuk menjadi tawar hati dan kita ingin menyerah. Namun firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 24 ayat 10 mengingatkan kita untuk tidak menyerah dan tidak menjadi tawar hati, karena hal itu akan melemahkan kekuatan rohani kita. Makna frasa yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Hal ini bermakna bahwa kesesakan dapat berupa berbagai macam tantangan, berupa berbagai macam persoalan, kesulitan dalam hidup, seperti masalah keuangan, soal kesehatan kita, soal hubungan kita dengan orang lain, dan juga soal pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam kesesakan yang menekan hidup kita, mudah bagi kita untuk menjadi putus asa dan kehilangan harapan dalam hidup ini. Sedangkan frasa yang berkata, kecillah kekuatanmu, sesungguhnya tawar hati itu dapat melemahkan semangat, melemahkan motivasi, dan melemahkan tekad kita. Hal ini dapat membuat kita lebih mudah menjadi menyerah dan kita tidak mampu menghadapi tantangan hidup yang ada. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak tawar hati? Yang pertama, tetaplah berpengharapan di tengah kesesakan. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan Dia akan memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat. Yang kedua, percayalah pada kebenaran janji Tuhan. Tuhan telah berjanji untuk tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yang ketiga, jangan fokus pada masalah, tetapi fokuslah pada solusi. Alih-alih memikirkan masalah yang Anda hadapi, cobalah untuk mencari solusi. Berpikirlah secara kreatif dan mintalah bantuan dari Tuhan untuk menemukan jalan keluar. Yang keempat, berpeganglah dengan teguh pada iman Anda. Iman adalah kekuatan yang dapat membantu kita untuk melewati masa-masa yang sulit. Percayalah bahwa Tuhan akan membawa Anda melalui berbagai macam pencobaan ini dan menjadikan Anda lebih kuat lagi dalam menghadapi hidup ini. Masa-masa kesesakan adalah bagian dari hidup semua orang. Tetapi kita tidak harus menyerah, kita tidak harus menjadi tawar hati. Dengan berpengharapan di dalam Tuhan, percaya pada janji Tuhan, dan mencari dukungan dari Roh Kudus, kita fokus pada solusinya dan berpegang teguh pada kebenaran iman kita. Kita dapat melewati masa-masa sulit ini dan menjadi lebih kuat lagi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, walaupun jalan yang kita tempuh memang tidak enak, janganlah engkau menjadi lemah. Pandanglah pada Tuhan yang selalu menyertai dan siap untuk memberikan pertolongan, supaya kita tidak goyah dan tetap berdiri dengan kokoh. Mari kita baca Mazmur pasal 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku.
Aku tidak goyah. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersandar pada Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Dunia ini memang penuh dengan tantangan dan penuh dengan ketidakpastian. Ada saat-saatnya kita merasa labil, menjadi goyah, menjadi letih, dan bahkan hampir putus asa rasanya. Namun firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita dan siap memberikan pertolongan. Dengan memandang kepada Tuhan, kita ini mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan, bahkan mendapatkan pengharapan yang baru. Kita diingatkan akan kasih Tuhan, akan kasih setia Tuhan yang sungguh nyata, yang tidak pernah berkesudahan hadir dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya yang terus-menerus berharap hanya pada Tuhan. Ingatlah saudaraku, perjalanan kehidupan kita tidak selalu mudah, tidak selalu berjalan dengan mulus, dengan rata, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia adalah pemandu dan juga pelindung bagi kita. Percayalah kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan dengan setia. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang terbaik dan memberikan kita kemenangan pada akhirnya. Marilah kita hidup dengan setia kepada Tuhan agar Tuhan dapat mencurahkan berkat-berkat-Nya pada Anda, pada saya, pada kita semua. Berkat Tuhan itu akan memberikan kehidupan yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan kebahagiaan yang sejati. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Kami merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa jalan hidup tidak selalu rata. Ada saatnya kami mendaki gunung dan ada kalanya kami menuruni lembah yang curam. Ya Tuhan Allah kami tahu bahwa terkadang kami merasa sulit untuk menerima kenyataan hidup ini ketika kami menghadapi berbagai macam rintangan dan mengalami kemunduran. Kami ini mudah tergoda untuk meragukan kasih dan juga rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami merasa putus asa, bahkan kehilangan pengharapan. Bapa yang penuh kasih, kami mohon ampun atas segala keraguan dan ketakutan kami. Tolong ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami di setiap langkah perjalanan hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, yang selalu memiliki rencana yang indah bagi kami semua. Kami mohon Engkau memberikan kami suatu kekuatan dan juga keteguhan iman untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Tolonglah ajar kami untuk selalu bersandar pada kasih-Mu dan percaya kepada rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami ke dalam takut akan Tuhan, dan kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau.
Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal pekerjaan, soal studi, soal hubungannya dengan orang lain, apapun persoalan semuanya itu. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan yang akan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, dengan hubungannya dengan orang lain, dan juga penyelesaian setiap masalah, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.